Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, kali ini kami akan membahas terkait mitigasi keadaan darurat IPAL domestik di IPA, kemudian PDAM, kemudian IPAL industri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Rahma Maulidina, kemudian ada Dianita Carolina, kemudian ada Sekar Budi Anissa, ada Tasya Zahra, Muhammad Iqbal, Naftali Rahmawati, Aditya Trignawan, dan yang terakhir ada Triwantoro Azi. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan terkait mitigasi keadaan darurat di IPAL maupun di PDAM. Baik, yang pertama yang akan kita bahas apabila terjadi keadaan pipa IPAL yang tersumbat. Oke, terjadi penyumbatan pada salah satu pipa di instalasi pengolahan air limbah yang mengganggu aliran limbah dan berpotensi menyebabkan penumpukan limbah atau pencemaran lingkungan. Langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan, yang pertama pastinya kita harus mengidentifikasi lokasi sumbatan pipa yang mengganggu aliran limbah. Kemudian kita mengevaluasi tingkat keparahan sumbatan, apakah sumbatan bersifat parsial atau total. Kemudian dampaknya terhadap proses pengolahan limbah. Oke. Oke, selanjutnya ada mitigasi pipa IPAL tersumbat. Untuk mitigasi kali ini yaitu dengan melakukan penghentian sementara aliran limbah untuk mencegah penumpukan yang lebih lanjut atau potensi kebocoran. Selanjutnya adalah penggunaan alat, bahan, dan teknik penghapusan sumbatan dengan alat-alat seperti jet cleaner, alat hisap vakum truk, atau alat mekanisme lainnya yang sesuai. Tim juga bisa menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan sumbatan tersebut. Selain itu, dilakukan juga pembersihan dan pemeliharaan aliran limbah secara menyeluruh untuk memastikan aliran limbah kembali normal. Adapun selanjutnya itu pengujian kembali aliran air limbah, di mana dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem IPAL beroperasi sesuai standar yang diperlukan. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi pasca pemulihan di mana untuk memastikan tidak adanya lagi sumbatan berulang atau masalah lain yang muncul setelah pemulihan. Setelah itu melakukan evaluasi respon di mana keberhasilan mitigasi dan identifikasi pelajaran untuk perbaikan prosedur di kedepannya. Setelah dari pemantauan, lanjut ke pelaporan dan komunikasi detail tentang kejadian, di mana tindakan yang diambil dan dievaluasi disampaikan kepada manajemen IPAL dan otoritas lingkungan terkait. Dan setelah itu melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pada staf IPAL tentang pencegahan dan respon terhadap sumbatan pipa. Dilanjut dengan perencanaan untuk meningkatkan kapasitas sistem pipa IPAL agar lebih tahan terhadap sumbatan di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah penambahan alat atau bahan terkait untuk mengurangi hal-hal penyebab penyumbatan pipa atau filter dan lain-lain. Selanjutnya itu bila keadaan overload atau banjir pada area IPAL. Langkah mitigasi yang dilakukan itu yang pertama, segera melakukan pemumpaan pada bak monitoring. Kemudian pipa outlet pada bak monitoring ditutup agar tidak terjadi aliran balik dari badan air. Kemudian itu tindakan selanjutnya mematikan seluruh pompa dan menutup seluruh valve yang ada. Kemudian, setelah kondisi dinyatakan aman, lakukan pengecekan seluruh sistem menyangkut pipa, pompa, kelistrikan, dan peralatan pendukung lainnya. Apabila tidak ada aktivitas abnormal, kemudian dilakukan proses pengolahan kembali. Kemudian melakukan evaluasi bila terjadi kerusakan dan membuat laporan. Kemudian membersihkan area IPAL dari sisa-sisa banjir dan memulihkan fungsi fasilitas yang terdampak. Nah, selanjutnya ada mitigasi untuk keadaan saat pemadaman listrik di area IPAL. Yang pertama, jika sudah ada informasi akan ada pemadaman listrik, biasanya kan dapat informasi itu dari PLN untuk industri-industri, itu kita lakukan pengurangan produksi untuk mencegah air limbah tidak terpaku saat listrik itu padam. Lalu yang kedua, kita coba untuk alihkan suplai listrik menggunakan genset untuk IPAL, minimal proses biologi yang aerob yang menggunakan udara dari blower itu tetap berjalan. Yang ketiga, menggunakan tampungan udara yang dikompresor untuk memberikan sedikit gelembung udara di proses biologi, misalkan tidak ada genset. Gitu. Lalu
menyediakan tangki penampungan limbah untuk menampung limbah sementara. Pasti kan limbah akan terus ada ya gitu. Jadi disediakan tangki penampungan. Lalu menggunakan pompa air yang berbahan bakar diesel atau bensin. Jadi kita harus punya spare untuk pompa yang berbahan bakar diesel gitu, bukan yang listrik untuk menyedot air limbah itu ke bak penampungan. Lalu yang terakhir kita melakukan evaluasi pasca pemadaman listrik untuk mengetahui kondisi unit equipment dan juga proses sistem IPAL akibat pemadaman listrik apakah masih bagus atau ada kerusakan atau bagaimana. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mitigasi keadaan kebakaran pada area IPAL. Pertama, jika terjadi kebakaran, mungkin operator di IPAL tersebut bisa mematikan dulu saluran listrik di panel utamanya dan terhubung ke sistem IPAL yang menghubungkan si pompa dan saluran listrik lainnya itu. Terus setelah itu melakukan tindakan pemadaman apinya. Itu tergantung dari sumber apinya. Kalau kecil bisa menggunakan apar yang ada di lokasi IPAL. Kalau sumber apinya sudah terbilang besar, bisa segera melakukan proses evakuasi dan membunyikan alarm yang menghubungi pihak pemadam kebakaran. Setelah itu bisa melakukan pelaporan pasca pemulihan. Jadi si teknisi atau operator IPAL-nya ini melakukan tindakan pelaporan terkait sumber dari proses terjadinya kebakaran tersebut. Kemudian ada juga melakukan evaluasi pasca kejadian. Jadi berdasarkan dari hasil laporan itu, maka dilakukan evaluasi agar memastikan hal yang terjadi tidak terulang kembali pada area IPAL. Selanjutnya ada mitigasi bencana gempa bumi pada area IPAL. Dapat dilakukan beberapa langkah. Untuk pertama yaitu dilakukan pemeriksaan sementara. Bila terjadi kebocoran atau keretakan karena gempa bumi pada bak atau kolam IPAL, proses IPAL harus dihentikan sementara untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan segera. Lalu yang kedua ada pengkajian cepat dan tepat. Langkah ini dapat dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau BPBD, meliputi identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatannya. Yang ketiga ada penetapan status darurat. Penetapan status darurat bencana dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Lalu penetapan ini melibatkan akses ke sumber daya manusia, peralatan, serta logistik, imigrasi, cukai, serta karantina, dan perizinan atau pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, dalam mitigasi bencana gempa bumi pada area IPAL juga dapat dilakukan dengan penyelamatan dan evakuasi korban. Dilakukan segera setelah bencana terjadi untuk mengidentifikasi korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang diperlukan. Selanjutnya ada pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada komando untuk memerintah sektor atau lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Komando ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana dan memastikan bahwa semua aspek penanggulangan dilakukan dengan segera dan juga efisien. Lalu ada mitigasi darurat bila kualitas air tidak memenuhi baku mutu. Yang pertama, periksa kualitas air limbah, influen, lakukan penanganan sesuai penyimpanan yang ditemukan. Lalu yang kedua, periksa proses yang berlangsung pada instalasi pengelolaan air limbah, lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan. Lalu yang ketiga, periksa seluruh mesin dan peralatan IPAL, lakukan penanganan sesuai penyimpanan yang ditemukan. Lalu yang keempat, melakukan penutupan outlet saluran IPAL. Lalu yang terakhir, melakukan penghentian sementara pada instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Lalu selanjutnya. Oke, terima kasih Bang atas penjelasannya terkait mitigasi-mitigasi yang akan dilakukan
apabila terjadi bahaya-bahaya tersebut. Jadi ada pesan dari kita juga ya, tanggap darurat, selalu siap atau sigap dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan melakukan mitigasi awal apabila kualitas air tidak memenuhi baku mutu. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.